Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan tutorial mengenai bagaimana cara membuat atau mengcutting, mengukir anatomi gigi atau gigi insisif satu atas kanan atau gigi satu-satu. Ya, pertama-tama pengukiran ini dilakukan di atas balok wax. Yang perlu pertama kali kita harus perhatikan adalah sebelum mengukir kita harus buat garis-garis batasnya dulu ya. Pertama kita harus membuat garis tengah dari masing-masing balok wax tersebut ya. Contohnya di sini kita bisa menggunakan pensil ataupun pensil. Yang penting pada saat kita menggaris jangan terlalu dalam untuk menekannya. Kita bagi garis tengah dulu. Kenapa harus kita bagi garis tengah? Karena kita akan membuat suatu bentuk anatomi gigi yang posisinya letaknya di tengah-tengah ya. Jadi jangan sampai nanti bentuk gigi yang kita ukir terlalu miring ke kanan ataupun ke kiri ya, karena itu akan membuat permukaan giginya menjadi tidak simetris, tidak sesuai dengan bentuk anatominya. Pertama kita bikin garis lurus dulu, kemudian kita proyeksikan ya. Jadi garis lurus yang di sini sama di sini harus ketemu di atas sini. Nah, garis yang sudah kita buat garis bantu di sini supaya garisnya ini proyeksinya benar ya. Begitu juga dengan sisi yang lawannya. Nah, begitu kita sudah garis, kita proyeksikan, walaupun sisi sininya miring agak begini ataupun agak begini tidak masalah. Yang penting garis tengahnya ketemu ya dari semua sisi. Kemudian setelah sisi sini sudah kita buat, kita akan membuat sisi satunya ya. Sama seperti cara yang sama, kita membagi dua sisinya sama panjang ya. Ya, ini kita garis, kita sambungkan. Kita tandai di sini supaya memudahkan kita untuk memproyeksikan. Bila kita ragu apakah garis kita sejajar atau tidak, boleh kita ukur kembali ya. Ya, jadi kalau semua sisi sudah kita garis ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan dulu ya sisi mana yang akan kita jadikan permukaan labial, palatal, mesiodistal dan insisal ya. Jadi kalau kita tandain dulu, karena kita akan membuat gigi insisif satu atas kanan, ya berarti adalah permukaan labial, palatal, mesial, distal dan insisal. Ya, jadi kita tandain dulu. Misalnya di bawah sini kita tulis labial, kita tulis L, lawannya dari labial adalah B, palatal. Kemudian dari ini labial, ini palatal, berarti gigi satu-satu, berarti sisinya adalah sisi yang mesial ya. Jadi singkatan ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk dalam pembuatan pandangan dari gigi ya. Kemudian setelah itu, nah kalau dari contohnya yang perlu kita perhatikan di sini ada contohnya bahwa setelah dibikin garis midline maka kita membentuk garis 2 mili ya. Garis 2 mili ini adalah tujuannya pada saat nanti kita mengukir permukaan insisal, kita bisa membentuk permukaan yang sesuai dengan anatomi. Kalau kita bikin insisalnya sampai ujung sini, maka permukaan insisalnya lurus, jadi tidak sesuai dengan bentuk anatomi yang sebenarnya. Selanjutnya kita buat garis 2 mili, kita tandai.
kita bikin garis 2 milinya. Tadi kan kita tandain di sisi yang di sini. Berarti yang kita kasih simbol ini, yang simbolnya ini bukan daerah yang akan kita kerjakan. Daerah yang kita kerjakan adalah sisi yang di atas ini. Makanya garis 2 milinya bukanlah di sini tapi di atas sini. Dengan kata lain, nanti permukaan sini yang akan menjadi sebagai permukaan insisal. Ya, di sini garisnya harus nyambung ya. Ya, yang penting proyeksi ke garisnya nyambung ya, jangan sampai miring ya. Mau permukaan sini miring nggak masalah, yang penting garisnya nyambung ya. Kemudian setelah garis 2 mili sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah membuat garis batas. Seberapa panjang sih mahkota yang diperlukan. Jadi dari sini batas insisal sampai sini kita harus membuat garis batas ujung apex ya. Jadi nanti kita gambar dari mahkotanya dari sini, akarnya di sini, akarnya pun bukan sampai sini ya. Kenapa nggak sampai sini? Karena sesuai dengan proporsional bentuk anatominya ya. Jadi tidak sampai ujung. Makanya kita perlu membuat garis apexnya supaya dia gambarnya tidak keluar sampai ujung ya. Nah, dari sini bila kalian sudah dapat materinya, kalian buka di tutorialnya materinya. Di sini ada ukuran panjang dari mahkota gigi 42 dan 54 ya. Pada model kerja di sini maka ukurannya tersebut akan dibagi dua ya. Di sini saya sudah menuliskan bahwa 42 dibagi 2 berarti ukurannya 21 mili di penggaris ya. Jadi kalian tidak usah repot untuk memperkirakan berapa itu tinggi servikal atau tinggi dari mahkota klinisnya. Ya, di sini 54 sama 21 berarti dengan kata lain panjang dari mahkota sampai ke apex adalah 48 ya. Jadi kita akan bikin garis 48 dari garis 2 milinya tadi ya. Dari garis 2 mili ini kita akan membuat garis 48. Setelah kita tandai maka kita garis. Nah, di sini yang perlu perhatikan tetap garisnya harus nyambung ya. Dengan begitu kita sudah otomatis sudah mendapatkan garis batas ya antara ini insisal dengan ujung apex. Jadi kurang lebih daerah kerja kita adalah daerah di sini. Ya. Tapi sebelum itu kita lihat di sini kita harus membuat garis sepertiga. Ya, garis sepertiga tujuan di sini adalah supaya nanti giginya bisa kita tegakkan, bisa kita berdirikan. Ya, kalau misalnya kita nggak bikin garis sepertiga, kita potong sampai ujung apex, maka yang terjadi modelnya langsung putus dan untuk langkah selanjutnya untuk menggambar maka kita akan kesulitan. Dan itu pun selain kesulitan menggambar juga kesulitan untuk mengukir tahap-tahap selanjutnya. Ya, jadi memang di sini kita akan menyisakan sepertiga bagian supaya posisi giginya bisa ditegakkan ya. Jadi ini sepertiga adalah panjang dari apex ke cervical gigi ya. Jadi dari sini ke sini kita bagi 3 ya. Kalau tidak mau pusing, di sini kan sudah ada panduannya kurang lebih 54, berarti menjadi ukuran 27 sehingga nanti kita bagi 3, 27 bagi 3 9 masing-masing ya. Jadi ini ada 9, 9, 9. Oke. Berarti kita perlu membuat garis 9 mili untuk membuat garis sepertiganya. Dari 9 milinya dari mana? Dari ujung apexnya ya. Jadi kita akan membuat garis lagi 9 mili. Maaf, tadi maksudnya 9 mili itu 27 mili ya, sedangkan di penggaris ini ada sentimeter berarti 0,9 cm ya. Kita garis dulu. Ya, setelah garis 3 mili tidak garis, berarti ini adalah batas pemotongan waxnya ya. Gambar tetap sampai ujung apex,
Tetapi pada saat nanti memotong, maka batasnya sampai sepertiga, ya, jangan melebihi sampai sini. Nah, ini batas-batasnya sudah kita buat, batas apex, batas sisa. Sekarang kita membuat batas mesiodistal, ya. Jadi pada saat pertama kali sebelum mengukir, kita menggambarnya adalah dua sisi yang berlawanan. Jadi di sini kita akan menggambar dari sisi labial, ya. Di sini